Ibu pegawai SMP Negeri 1 Mui, serta Bapak Ibu guru beserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Berdoa selesai. Hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam kewajiban rahayu. Pak Dwi, ya, yang singkat nih. Pak Dwi dari BPMP selaku narasumber yang saya hormati, saya banggakan. Bapak Ibu, baik itu guru maupun pegawai yang saya hormati, saya banggakan pula. Di sela-sela bulan anak-anak, sesuai dengan program dari sekolah bahwa kita melaksanakan workshop tadi sekali. Namun sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ya, kita selalu sehat menyambut hari Natal dan tahun baru di 2026 ini. Karena ada beberapa teman kita yang WA saya juga anaknya kemudian beliau sakit, kita selalu di IPS jurusan statistika ya Bapak Ibu ya. Nah dari ya kalau dibalik sih ada soalnya jurusan statistika Bapak Ibu, makanya terpaksa keluar dulu dari statistika, baru dia diterima di BPMP tahun 2019. 4 tahun saya di sana sebagai pengelola data, baru tahun ini dia akan menjadi media prada ahli pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi memang salah satu tugas kami sebagai media prada itu adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan ya. Tapi pada kesempatan kali ini ya, ini Bapak Ibu yang suasana liburan sebenarnya ya. Sudah selesai rapotan ya. Pikiran Bapak Ibu harusnya ada tenang ya. Tapi pikiran tenang ini biasanya pikirannya ke liburan. Sudah ada rencana Bapak Ibu? Pendidikan cuma bahasanya bukan 5 dimensi, yang kegiatan standar. Tapi jadi Bapak Ibu ya, sebenarnya walaupun dulu sebenarnya kita tidak terlalu bahas secara langsung 8 standar, kita sudah menerapkan itu tapi dalam bahasa 5 dimensi. Sekarang pun seperti itu, kita pakai 8 standar. Ke depan ya, kok bisa? Padahal Bapak Ibu merasa pendidikan kita kurang sama siapa. Tapi saat pasien biasa seperti ini saja, standar lulusannya sudah bagus, ya kan? Dari sana tuh udah ketemu anomalinya Bapak Ibu. Waduh, data tidak bisa dipercaya nih. Ya. Apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Ini yang saya sampaikan, sesuatu yang benar itu belum tentu tepat. Ya. Ada apa yang berprestasi, berwawasan global dan berkarakter. Berprestasi, berwawasan global dan berkarakter. Coba kita telah visi misinya Bapak, visinya Bapak Ibu. Muncul nggak itu di dalam dalam visinya Bapak Ibu? Prestasi itu kan SKL. Muncul ya. Berprestasi ini bisa diterjemahkan berprestasi, literasi, numerasi, bisa akademik, non akademik. Berwawasan global dan berkarakter. Ya. Harapannya seperti itu. Dia nggak mau Pak Dwi bilang harus masuk, harus enggak seperti itu Bapak Ibu. Harapannya 7 standar lainnya itu masuk di misinya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mencapai standar lulusan seperti Bapak Ibu sampaikan tadi? Langkah-langkahnya kita akan meningkatkan 7 standar lainnya, meningkatkan standar proses, meningkatkan standar GTK-nya, meningkatkan apa lagi Bapak Ibu, pengelolaannya. Kan itu Bapak Ibu penetapan standar dari visi misinya Bapak Ibu. Jadi mohon, karena visi ini juga akan masuk menjadi dasar bagaimana Bapak Ibu menyusun perencanaan Bapak Ibu. Tolong
sebagai pilot, bukan sebagai penumpang. Kalau Bapak Ibu menjadi penumpang, ya, anggap itu adalah pesawatnya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mau jadi penumpang, Bapak Ibu memang mengarahkan Bapak masuk pesawat untuk tujuan Jakarta, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengatur berapa ketinggiannya, berapa kecepatannya, ya kan? Berapa jam mau nyampe, Bapak Ibu nggak bisa ngatur. Dengan kesempatan pertama bagi kelompok kami, saya dari kelompok 4 yaitu standar penilaian. Dari hasil diskusi kami dan searching bersama, itu ditemukan untuk dasar hukum dari standar penilaian itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022, yaitu tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian esensi standar setelah kami diskusi dan menelaah isi dari peraturan tersebut, yaitu kita mendapatkan 3 esensi di sana. Yang pertama, prinsip penilaian yang berintegritas, yaitu adil, objektif, dan edukatif. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penilaian, yang mana di sini dimulai dari perumusan, kemudian tujuan penilaian, pemilihan instrumen, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan dalam bentuk rapor siswa atau murid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah bentuk penilaian, di mana di sana termasuk yang itu formatif dan sumatif. Sumatif mencakup untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari standar penilaian. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Dasar hukumnya, dasar hukum SKL mengacu pada Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 untuk jenjang PAUD, dasar dan menengah, serta Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 untuk jenjang pendidikan tinggi yang menyederhanakan dan mengintegrasikan aspek sikap, ada keterampilan dan pengetahuan dalam kerangka profil kelulusan yang bersifat fleksibel dengan fokus pada dimensi profil pelajar Pancasila, numerasi dan literasi. Kemudian dari standar hukum itu, esensi standarnya kami temukan adalah di situ ada literasi, numerasi, kemudian ada PTK, teknologi, ada sains, ada karakter, belum ada karakter ya, ada karakter. Kemudian untuk penjelasan di masing-masing esensi, yang pertama itu ada literasi, kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam mengolah dan memahami informasi secara kritis pada akhir setiap jenjang pendidikan, di mana fungsinya sebagai kriteria minimal untuk menilai capaian kemampuan siswa dan menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Kemudian yang disayang, kriteria minimal yang mencakup sikap, ada pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, khususnya dalam konteks mata pelajaran sains. SKL ini berfungsi sebagai ada numerasi sebagai standar kelulusan juga, yaitu kemampuan esensial yang harus dimiliki siswa di jenjang akhir pendidikan dasar SD maupun SMP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 5 2022 yang mencakup penggunaan konsep matematika untuk memahami penyelesaian masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya ini ada teknologi. Adalah misalkan kriteria minimal yang harus dicapai peserta didik terkait sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan ya, dalam pemanfaatan teknologi pada akhir jenjang pendidikan tertentu. Oh, yang tadi
Firmi ya, silakan Bu ya. Ya. Nah, di sini ada mengacu pada standar dimensi lulusan yang mencakup 8 dimensi profil lulusan, kemudian dari mata kuliah kewarganegaraan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kemudian kesehatan dan komunikasi yang harus dikuasai siswa pada akhir jenjang pendidikan, ya. Serta kriteria minimal pencapaian sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bertujuan memastikan lulusan siap melanjutkan studi atau dunia kerja, yaitu diatur dalam regulasi seperti Permendikbud nomor 10 ya tahun 2025. Terima kasih. Oke, boleh. Sikat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Saya. Oh ada? Oh iya benar itu kayaknya. Ah itu kayaknya. Kayak itu ya. Di sini Bapak Ibunya di sini. Masukan. Ya. Meja. Nah, nulis bisa nggak berdua barengan? Bisa. Keren ini orangnya. Ya. Kiri. Pengaturan dulu benar. Itu pengaturan Tapi nggak bisa pas dia setengah. Ada cara. Biasanya kan dia diinstal mau. Misalnya kasih mau jawab. Enggak. Maksudnya anak itu menjawab berdua gitu loh Mas. Bisa harus gimana? Enggak adik.
Ini udah hitam ya? Putih. Oke, hitam ya. Wah, tapi tuanya guys. Bro kan hitam putih musuhan. Surabaya. Dia cari lontar. Boleh nempel itu. Ini bisa. Jadi kencang kan tuh? Coba ya kencang deh itu. Oh nggak ada pintarnya mas. Ini harus dirikan dulu. Tapi pintar. Mau berbanyak. Baru bisa like record ya. Iya, tapi bisa pakai restoran. Kalau pakai kepala ada. Kalau belum bisa hubungi teman-teman saya. Kalau masih ingin mencoba, banyak sekali kalau Bapak Ibu suka TikTok, itu di TikTok banyak sekali cara-caranya. Jadi Bapak Ibu, jadi saudara menggunakan. Jika Bapak Ibu membawa laptop, sebenarnya file-filenya di Google Drive sudah kita di sini bisa di-play. Ya, kalau Bapak Ibu capek bawa laptop, gimana ya? Buka di sini kampanye, buka di sini Google Drive, Bapak Ibu pilih. Ya, buatkan link SID kan sampai link beres. Ya, bebas Bapak Ibu boleh menggunakan apa saja. Kalau hari itu Bapak Ibu tidak perlu membawa media lagi dari rumah, kita siapkan saja di rumah. Jadi langsung. Nah, alat ini ada dua, satu di sini dan lagi satu di lab IPA. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakan, saya harapkan berkoordinasi terlebih dahulu ke bagian sana. Agar nantinya Bapak Ibu tidak saling menuju. Ya, gitu ya. Biasanya seperti proyektor dan juga sering itu. Saya kok bisa karena terbiasa. Asik. Dan satu coba kan bisa. Kalau nggak coba gimana? Bicara susah. Seperti kemarin kita buat program itu bisa kalau mencoba. Kalau tidak dicoba, saya yakin tidak bisa. Kalau hanya dilihat saja mungkin tidak bisa merasakan. Di bel. Dengan berakhirnya pemaparan atau sosialisasi dari tim IT, maka kegiatan workshop perencanaan berbasis data tahun 2025 kita tutup. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas kehadiran Bapak Ibu, atas konsentrasi yang penuh selama 2 hari ini. Seperti kata Pak Yedi, bantuan dari pemerintah ini harus kita manfaatkan karena bagaimanapun juga bantuan dari pemerintah itu gratis, lebih baik rusak karena digunakan daripada rusak tidak digunakan. Tetapi alangkah lebih baiknya tidak rusak sebelum waktunya.